datang di Breaking News kali ini, pemirsa, dengan saya Rizka Fauzia Syafrina. Breaking News kali ini kita akan membahas mengenai banjir yang tengah melanda di Kota Bandung. Tepatnya di beberapa titik yang ada di daerah Kota Bandung, yaitu di daerah Sapan, Kecamatan Bojong Soang, Jawa Barat. Apa yang menjadi penyebab utama dan apa yang menjadi kaitannya dengan hukum lingkungan? Kami akan membahasnya secara mendalam bersama narasumber di studio dan juga di lapangan. Langsung saja kita langsung berkomunikasi dengan reporter kita, Akila, yang saat ini berada di Bojong Soang. Silahkan, Akila. Baik, terima kasih Rizka. Saat ini saya berada di salah satu titik yang terdampak banjir di wilayah Bojong Soang. Kondisi di sini sangat memprihatinkan dengan genangan air yang masih cukup tinggi. Bisa dilihat juga di sini banyak sampah-sampah yang menyumbang saluran air yang menjadi salah satu faktor utama penyebab banjir di daerah Bojong Soang kali ini. Baik, di sini saya bersama siapa? Baik, Ibu VJ. Saya bersama Ibu VJ yang akan berbagi cerita dan keluhan-keluhan masyarakat tentang banjir yang terjadi saat ini. Baik, Ibu VJ, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan situasi banjir yang terjadi saat ini? Kami sebagai warga Bojong Soang sangat terdampak oleh banjir yang sudah menjadi masalah tahunan ini. Sampah menumpuk saluran air dan kurangnya kesadaran masyarakat serta fasilitas yang kurang memadai memperparah keadaan. Kami juga merasa bahwa pemerintah perlu cepat dan serius menangani masalah ini karena selain merugikan, kami secara materi kesehatan warga juga terancam. Baik, Ibu, seberapa sering banjir melanda daerah Bojong Soang? Apakah intensitas banjir semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini? Cukup sering. Banjir sudah sekitar 10 hari lebih. Setiap harinya banjir itu tidak surut karena memang airnya mengendap. Di situ tidak ada drainase yang memadai, jadinya meresahkan masyarakat. Baik, apa saja penyebab utama banjir di wilayah ini, Bu? Jadi airnya itu mengendap, di situ tidak ada drainase yang memadai. Juga terdapat banyak pabrik yang membuang limbah sembarangan yang menyebabkan bau tidak sedap dan airnya berwarna hitam, serta itu yang menyebabkan banjir. Baik, seperti bisa dilihat di daerah ini cukup banyak pabrik-pabrik ya, Ibu. Apakah pabrik-pabrik tersebut membuang limbahnya secara sembarangan? Kayaknya cuma ada pabrik yang nakal, dalam artian mereka membuang limbah sembarangan tanpa ada pengolahan terlebih dahulu, jadi limbahnya itu mengalir ke sungai. Lalu kemudian anak sungai itu meluap dan itu yang menyebabkan banjir. Oke. Selanjutnya apa langkah yang telah diambil warga untuk mengatasi bencana banjir kali ini? Kami sebagai warga Bojong Soang ini membuat petisi untuk pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Kami juga menunggu solusi yang nyata dari Pemkab Bandung dan ditunggu oleh masyarakat. Kami juga mengundang berbagai elemen hingga tokoh masyarakat untuk mengupayakan pemerintah mengatasi banjir tersebut, khususnya dalam perbaikan sistem drainase dengan manajemen penanggulangan yang efektif dan berkelanjutan. Terima kasih atas penjelasannya, Ibu VJ. Selanjutnya kita akan berbicara dengan ahli lingkungan yang ada di studio bersama Rizka. Kami kembalikan kepada studio. Baik, terima kasih Ibu. Dari yang tadi saya tangkap mengenai pembahasan penyebab terjadinya banjir di Bojong Soang, selain dari penyebab curah hujan yang tinggi, terus penyebab pabrik-pabrik yang membuang sampah sembarangan, tetapi tadi juga disebutkan bahwa daerah Bojong Soang ini terletak di daerah geografis yang mana daerahnya itu cekungan yang menjadi akibat terjadinya banjir. Seperti tadi yang sudah disebutkan dalam pasal berapa tadi? Pasal 6 Undang-Undang tahun 2024 tentang pengelolaan lingkungan di Kabupaten Bandung yang menyebutkan bahwa salah satu aspek terbesar terjadinya banjir di daerah Bojong Soang itu dikarenakan daerah tersebut terletak di daerah cekungan gitu. Jadi permasalahan itu sangat cukup rumit ya, Bu, ya, untuk diatasi. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke nanti akan ada sesi pertanyaan dan juga informasi dari Gubernur Bupati Kabupaten Bandung mengenai permasalahan yang terjadi di Bojong Soang. Saya kembalikan kepada Akila di lokasi. Silakan Akila.
Baik, terima kasih Rizka. Bersama saya Akila melaporkan langsung dari Bojongsoang, Kabupaten Bandung, di mana saat ini kawasan sedang dilanda banjir yang cukup parah. Banjir ini dipicu oleh beberapa faktor. Bisa kita lihat salah satunya adalah penumpukan sampah dan limbah pabrik yang menyumbat aliran air. Selain itu, tidak adanya sistem drainase yang ada di kawasan ini cukup semakin memperburuk kondisi banjir di kawasan kali ini. Akibat tumpukan sampah dan limbah yang tidak terkelola dengan baik, air hujan yang turun sejak kemarin tidak dapat mengalir dengan lancar. Air meluap ke jalan-jalan utama dan merendam rumah-rumah warga hingga mencapai ketinggian 1 hingga 2 meter. Beberapa titik bahkan terisolasi karena genangan air yang cukup dalam membuat akses menuju lokasi ini semakin sulit. Selain sampah, limbah pabrik yang tidak dikelola dengan baik turut berperan besar dalam penyumbatan saluran air. Pihak berwenang masih melakukan penyelidikan terkait sumber-sumber pencemaran ini. Sementara warga setempat mengungkapkan kekecewaannya atas kurangnya presentasi perhatian terhadap perawatan infrastruktur drainase yang ada. Baik, di sini saya sudah berada dengan Ibu Bupati kita, Shalomita, lewat video call yang mana beliau tidak bisa hadir di sini pada kali ini bersama kita. Baik Ibu, terkait permasalahan yang tengah terjadi di Sapan, Kecamatan Bojongsoang yang saat ini cukup meresahkan. Bagaimana upaya Anda untuk mengatasi banjir di daerah Sapan tersebut? Bisa dijelaskan Ibu bagaimana upaya dari pemerintah mengenai hal tersebut? Baik, terima kasih Rizka. Mengenai hal itu, saya sudah mengusulkan pembangunan 6 danau untuk menangani banjir di Jalan Raya Sapan. Detail untuk tata ruang itu saya sudah sampaikan, tinggal menunggu proses pembebasan lahan. Dalam proses pembebasan lahan, saya masih menunggu kepastian dari pemerintahan pusat apakah akan dilakukan oleh pemerintahan pusat atau tidak. Saya sudah usulkan jauh-jauh hari, waktu itu Menfes Pak Luhut, sekarang itu nunggu proses pembebasan lahan. Namun ada lokasi yang sudah siap dibangun di lokasi danau yang pertama itu di wilayah RW 4, kalau tidak salah di desa Tegaluar. Untuk menangani sementara banjir di Jalan Raya Sapan, kami sudah menyiapkan bob culvert dan pompa alkon. Kami juga sudah membicarakan dengan BBWS, juga BBWS akan memprioritaskan untuk box covernya. Karena pada waktu curah hujan tinggi, maka itu ditutup sehingga tidak masuk ke wilayah pemukiman penduduk. Baik Ibu, terkait upaya tersebut, adakah hal lain yang menjadi upaya atau urgensi yang dilakukan oleh pemerintah mengenai permasalahan yang terjadi? Terima kasih, kami telah membuat program revitalisasi saluran air dan memperketat izin pembangunan di wilayah rawan banjir. Kami juga mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pengelolaan sampah melalui kampanye sadar lingkungan. Kami mengacu pada Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 yang memberi pedoman dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan terintegritas. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya ini agar Bojongsoang bebas dari banjir di masa depan. Selanjutnya, bagaimana program atau inisiatif dari masyarakat itu sendiri yang sudah dilakukan untuk membantu mengatasi banjir ini, Ibu? Bisa dijelaskan? Baiklah, target kami adalah menciptakan sistem pengelolaan lingkungan yang terintegritas, mulai dari pengelolaan sampah, normalisasi sungai, hingga edukasi masyarakat. Kami juga akan mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 untuk memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar efektif dalam mengatasi masalah lingkungan di Kabupaten Bandung. Baik, terima kasih pada Ibu Shalomita atas waktu dan juga penjelasannya terkait dengan adanya petisi yang tadi disampaikan oleh warga yang ada di lokasi bersama rekan saya Akila. Dengan adanya kondisi banjir yang terjadi di daerah Bojongsoang tersebut, warga secara ramai-ramai menandatangani petisi yang dibuat oleh portal online. Petisi tersebut dibuat atas inisiasi dari Sapan Bersuara, yang mana itu adalah suara dari masyarakat yang ada di Sapan, Kecamatan Bojongsoang. Forum tersebut bahkan
sudah memiliki akun Instagram. Nah, saya mendapat berita dari Detik Jabar pada Kamis 5 Desember 2024. Petisi tersebut telah ditandatangani sebanyak 501 orang. Mereka mendesak pemerintah Kabupaten Bandung untuk bisa secepatnya menangani kasus yang tengah terjadi atau kasus banjir yang tengah terjadi di Sapan. Saya berharap masalah banjir di Bojong Soang ini akan dapat segera diatasi. Saya, Rizka Fauziah, pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan jaga lingkungan Anda. Sampai jumpa dalam breaking news selanjutnya. Terima kasih.